Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khosotuh. Yang artinya sebagai berikut. Bersabda Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ahli ataupun kerabat dari kalangan manusia. Dan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Dan kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, kerabat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Dan mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita lihat konstruksi dari hadis ini sangat jelas sekali, ini memberikan informasi yang sangat penting buat kita bahwasanya betapa luar biasanya, betapa istimewanya daripada membaca, kemudian mengerti dan memahami serta menghayati serta merenungi Al-Quran, sehingga kemudian disebut sebagai ahlul Al-Quran, orang yang kemudian dekat dengan Al-Quran. Istimewanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, barang siapa mereka itu adalah ahli Al-Quran, maka mereka itu merupakan kerabat ataupun keluarganya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat manusia saat ini kan berusaha mendekat gitu kan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan, memiliki kuasa lah gitu kan. Oh, saya deket nih dengan Pak Presiden, saya deket nih dengan Pak Menteri ini, saya deket nih dengan Pak Komandan ini. Nah, ini kita bukan lagi deket ya, kita diberitakan sampai bahasa kiasnya ini kita merupakan keluarga daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ya teman-teman, menciptakan alam semesta. Ini luar biasa sekali ya teman-teman, kita sampai kemudian digelari kalau kemudian kita ini ahlinya Al-Quran, kita selalu dekat dengan Al-Quran, maka kita disebut sebagai ahlinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Luar biasa sekali karena memang kemudian kita membutuhkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala serta pertolongannya teman-teman, karena pada dasarnya kita berada, eksistensi kita di dunia ini memang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ujian, dan di fase akhirnya nanti kita akan kemudian menerima rapot daripada ujian yang telah kita lalui di dunia ini. Nah teman-teman, di titik puncak itu kita akan memang kemudian dihadapkan antara surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang taat dan beriman kepadanya, dan ketika los ataupun fail atau gagal, kita disediakan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam nerakanya. Nah, di saat itulah kita memang kemudian membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian menjadi kerabat ataupun ahlinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, maka insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan perlindungannya pada kita di saat kita sangat membutuhkannya, yaitu nanti ketika di yaumil akhir dan kemudian di yaumil hisab, sehingga kita kemudian selamat dari proses itu. Dan dikatakan bahwasanya orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata adalah orang yang kemudian selamat kemudian dari yaumil akhir nanti, selamat dari yaumil hisab nanti. Nah teman-teman, Al-Quran ini ternyata sangat luar biasa sekali, sampai kemudian kalau tadi diberitakan siapa yang kemudian membacanya akan mendapatkan menjadi kerabatnya, dianggap sebagai kerabatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Al-Quran ini selain itu juga ternyata diberikan hak yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan syafaat kepada para ahlinya, pada orang-orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran selama semasa hidupnya di dunia ya teman-teman. Yang mana mungkin sebagian dari kita ini pernah mendengar kan tentang syafaat. Salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini artinya sendiri adalah remisi atau keringanan ya, keringanan atas dosa-dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan, yang nanti akan mendapatkan hitung-hitungan di yaumil kiamah nanti, tepatnya di yaumil hisab, di hari perhitungan nanti. Ketika kehidupan kita ini memang banyak berbuat dosa dan kesalahan, dan kemudian amal kita lebih ringan daripada timbangan dosa dan kesalahan kita, tentunya sangat berbahaya sekali dengan kondisi kita ya teman-teman. Kalau kondisinya seperti itu, kita akan masuk dalam neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pendosa, orang-orang yang zalim dan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kemudian kita membutuhkan syafaat, dan syafaat ini salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat pada manusia kelak adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata selain Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan ya pada ciptaannya yang lain untuk memberikan syafaat kepada manusia, yaitu pada Al-Quranul Karim. Dan ini diberitakan melalui lisan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah nanti dengan membawa syafaat untuk orang-orang yang selalu membaca dan mengamalkannya dan menjadi ahlinya ketika mereka hidup di dunia. Ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, salah satunya kita kemudian menjadi kerabatnya Allah dari kalangan manusia, ahlinya Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita menjadi ahlinya Al-Quran, maka kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, karena memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini Al-Quran akan datang di yaumil kiamat nanti, di yaumil hisab nanti, untuk kemudian mendatangi para ahlinya dan memberikan syafaat kepada mereka. Nah teman-teman, semoga ketika kita tahu keutamaan daripada mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka semoga kita tambah bersemangat. Jadi ketika kita tahu keilmuannya, kita tahu keutamaannya, semoga kemudian menambahkan semangat kita untuk berikhtiar, kemudian semakin mempelajari, semakin berusaha untuk menjadi ahlinya Al-Quran. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.